Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita mulai ibadah minggu dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 14, bait pertama dan kedua. Muliakan Tuhan Allah. Jemaat kekasih Tuhan Yesus Kristus, mari kita mulai ibadah kita dengan kita mengaku di dalam hati kita bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan buatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Nats pembimbing ibadah pada hari ini diambilkan dari kitab Mazmur pasal 117 ayat 1 dan 2. Pujilah Tuhan hai segala bangsa, megahkanlah Dia hai segala suku bangsa. Sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Kita sambut ayat pembimbing dengan kita pujikan Kidung Jemaat nomor 4, bait 1 dan 2. Hai mari sembah.
Hukum kasih diambilkan dari Injil Markus pasal 12 ayat 29 sampai dengan 31. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum yang lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Amin. Kita sambut hukum kasih dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 33, bait pertama dan kedua. Suaramu ku dengar. Berita anugerah dan petunjuk hidup baru, kita baca dari Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-6 dan yang ke-7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Kita sambut berita anugerah dengan kita memuji Tuhan. PKJ Pelengkap Kidung Jemaat nomor 209, bait 1 dan 2. Kasih setiamu. Dari hidupku
Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersyukur kepada Tuhan dan kita nyatakan dalam doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang Maha Kasih, Maha Baik, kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan memberkati kami dan melindungi kami sebagai anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu, Jemaat GKSP Bandar Jaya. Kami bersyukur berkat Tuhan telah kami nikmati hari lepas hari hingga saat ini. Kembali ya Tuhan, kami bersyukur kepada Tuhan atas berkat dan limpahan karunia kepada saudara-saudara kami, keluarga-keluarga yang dalam sepekan mendatang ini berulang tahun pernikahan, juga berulang tahun kelahiran bagi anggota Sidi. Kami percaya Tuhan yang menopang, Tuhan yang senantiasa hidup di dalam kehidupan mereka, hingga mereka pun sungguh-sungguh merasakan damai dan sejahtera yang datangnya dari Tuhan. Kami bersyukur atas segala kelimpahan yang terjadi dalam kehidupan mereka, dan kami pun juga memohon berkat untuk setiap kehidupan kami, juga setiap kegiatan, aktivitas kami hari lepas hari. Biarlah itu semua mendatangkan syukur dan berkat dalam kehidupan kami. Di tengah situasi kondisi saat ini ya Tuhan, kami memohon berkat kepada Tuhan. Dan di tengah rasa syukur atas pertolongan dan penyertaan Tuhan, kami pun tetap memohon berkat untuk saudara-saudara kami yang tengah dalam penderitaan, tengah dalam pergumulan kehidupannya. Kami percaya Tuhan melepaskan, Tuhan mengangkat segala penderitaan, dan Tuhan pula lah yang memulihkan. Kami percaya dan kami terus meletakkan pengharapan hanya kepada Tuhan, dan kami meletakkan segala pikiran dan kehidupan kami hanya seturut dengan kehendak Tuhan. Ajari kami ya Tuhan untuk senantiasa hidup seturut dengan kehendak Tuhan, apapun kesulitannya, apapun pergumulannya, dan berapa lama pergumulan ataupun penderitaan, tetaplah hidup di dalam Tuhan. Bapa yang makasih, kami juga memohon berkat untuk para pekabar Injil, untuk para pelayan gereja, baik yang ada di GKSP Bandar Jaya khususnya, maupun di seluruh penjuru bumi. Kami percaya Tuhan senantiasa memakai mereka sebagai sarana Injil semakin luas diwartakan, dan semakin banyak pula orang yang menjadi percaya, hingga semakin banyak pula orang yang diselamatkan. Tuhan Allah Bapa dalam surga, kami serahkan juga untuk bangsa negara kami, bangsa Indonesia, terkhusus juga di tengah pandemi COVID-19, di mana masih banyak yang terpapar virus corona ini, dan masih banyak dan masih diperlukan sungguh kekuatan kebersamaan untuk menanggulangi penyebaran virus ini. Kiranya Tuhan memberkati bangsa negara kami, Tuhan memberkati seluruh warga masyarakat untuk hidup dengan pola hidup sehat, menjadi bijaksana, bagaimana dirinya juga semakin bijak dan berhikmat di dalam mengatasi pandemi ini, turut bersama-sama dengan pemerintah dan di lingkungan kami khususnya.
Kami percaya Tuhan memberkati bangsa ini, dan Tuhan jugalah yang memberkati seluruh bumi ini dengan hikmat dan kasih yang datangnya dari Tuhan. Tuhan Allah Bapa dalam surga, dalam keterbatasan kami memohon berkat, memohon pertolongan, dan kami serahkan doa syukur ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita nyatakan syukur kita kepada Tuhan di dalam persembahan kita. Firman Tuhan sebagai nat persembahan kita akan kita bacakan dari Mazmur pasal yang keempat, ayatnya yang ke-6. Demikian firman Tuhan, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Amin. Kita kumpulkan persembahan dengan diiringi pujian pelengkap Kidung Jemaat nomor 146, bait pertama dan bait kedua. Bawa persembahanmu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita aturkan persembahan kita di dalam doa. Bapa di dalam surga, Allah yang Maha Kasih, Tuhan sumber rahmat dan pertolongan bagi kami. Kami mengucap syukur kepada Tuhan karena kasih setia yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Kami pada saat ini datang dengan membawa persembahan, kiranya Tuhan terima, Tuhan kuduskan dan Tuhan sucikan, sehingga persembahan ini boleh berguna bagi kemuliaan nama Tuhan. Bapa di dalam surga, kami mohon pengampunan apabila di dalam kami memberikan persembahan ini kepada Tuhan terselip suatu dosa. Bapa di dalam surga, pada saat ini kami juga akan mendengarkan sabda firman Tuhan. Kiranya buka hati dan pikiran kami untuk kami dapat menerima setiap firman Tuhan untuk kami lakukan dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Bapa pada saat ini, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar. Ampunkan segala dosa dan kesalahan kami, hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, mari kita bersama mendengarkan sabda Tuhan. Dan kita akan membaca dari kitab Mazmur, pasal 13. Mazmur pasal 13 kita akan baca ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Doa kepercayaan untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Berapa lama lagi Tuhan Kau lupakan aku terus menerus? Berapa lama lagi Kau sembunyikan wajah-Mu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku?
Pandanglah kiranya, jawablah aku, ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati, supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia. Dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku, kepada kasih setiamu, aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan yang merenungkan firman itu siang dan malam dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Jemaat kekasih Tuhan, kalau kita mau jujur, sebagian di antara kita pasti pernah ragu untuk menceritakan kepada orang lain bahwa sebenarnya kita pernah memiliki keraguan kepada keberadaan Tuhan. Mengapa ada keraguan tersebut? Mungkin di antara kita ada yang telah melakukan banyak hal berkaitan dengan kewajiban keagamaan kita. Ada yang telah berkorban waktu, tenaga, ya, uang juga pemikiran di dalam melayani, bahkan berkorban juga tentang keluarganya, pekerjaan, juga kebersamaan. Itu sering dikorbankan demi pelayanan. Atau ada anggota jemaat yang juga setia dalam beribadah, rajin beribadah, aktif dalam pelayanan doa, kunjungan kepada yang sakit, yang sengkleh, dan seterusnya. Bahkan memenuhi kewajiban-kewajibannya kepada gereja. Namun, ketika ada persoalan-persoalan hidup, kesulitan itu masih saja muncul dalam kehidupan. Lalu muncul dalam pikirannya, apa sih kesalahan saya? Mengapa orang lain itu biasa-biasa saja, yang biasa-biasa saja, yang tidak aktif, ya justru kelihatannya menikmati kehidupan mereka. Apakah mungkin ada yang tidak beres dalam kehidupan saya? Kapan ya persoalan-persoalan hidup itu akan berakhir? Nah, mungkin pertanyaan-pertanyaan ini disimpan begitu rapat dalam diri. Jika kita berani mengungkapkan keraguan di atas, tentu resikonya akan kita tanggung. Bisa saja kalau ada orang mengatakan keraguannya, maka dicap oleh orang lain lagi, itu kurang iman, kurang percaya. Dan lebih berbahaya lagi jika itu mengungkapkan, atau yang mengungkapkannya adalah seorang pelayan, entah penatua, diaken, pendeta bahkan, ya, mengungkapkan tentang keraguannya kepada Allah, pasti akan mendapat cemoohan. Pendeta kok gitu, penatua kok begitu, dan seterusnya. Atau pelayan Tuhan kok ragu akan keberadaan Tuhan. Menjadi pertanyaan, apakah sedemikian seorang pelayan Tuhan tidak mungkin mengalami keraguan?
bagaimana kisah pergumulan Daud dalam Perjanjian Lama. Mari kita lihat dan kita perhatikan lagi dalam bacaan kita. Dan sedikit latar belakang Daud, si penulis Mazmur ini dikisahkan dalam 1 Samuel pasal 18. Jadi setelah Saul mendengar suara para wanita Yerusalem bernyanyi, memuji kemenangan Daud mengalahkan Goliat, maka mulailah saat itu juga kehidupan Daud semakin terancam. Terancam. Kenapa? Bayangkan, tatkala Daud dengan santai memetik kecapi, seperti biasanya tiba-tiba sebuah tombak menghujam ke arahnya. Namun atas perlindungan Tuhan, Daud lolos. Dan tidak berhenti itu. Berkali-kali Raja Saul juga memakai berbagai cara untuk menghabisi Daud. Ini pengalaman pahit. Bahkan nantinya pun ketika Daud menjadi raja, tidak berhenti-hentinya juga mendapat berbagai persoalan. Mazmur 13 yang ditulis oleh Daud ini juga berkisar pada persoalan yang hampir sama. Mazmur singkat ini mengekspresikan kerinduan paling dalam dari jiwa yang susah. Meskipun musuh pribadi melatar belakangi suasana itu, pemazmur sedang bergumul dengan keraguan-raguannya sendiri tentang tindakan Allah untuk membela kepentingannya. Ada 4 kali pertanyaan, berapa lama lagi? Yang pertama, berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus menerus? Yang kedua, berapa lama lagi Tuhan kau sembunyikan wajah-Mu terhadap aku? 3, berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diri-Mu dan bersedih sepanjang hari? Dan yang keempat, berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? 4 kali pengulangan pertanyaan berapa lama lagi. Di sini ingin menunjukkan dengan jelas bagaimana penderitaan dan pergumulan yang hebat dari pemazmur. Dan Daud mengeluh akan ketidakbaikan Allah. Demikian dia menafsirkannya. Ia menyangka bahwa Allah telah melupakannya, bahwa Allah telah melupakan janji-janjinya kepadanya, kepada Daud. Dan semuanya ini membuat dia sungguh-sungguh berharap, sungguh-sungguh memiliki pengharapan agar Tuhan tetap memberikan kemurahan. Dan ia tersiksa. Ia bergumul berat terhadap kekhawatirannya, kegelisahan meliputinya. Terlebih lagi kalau melihat musuh-musuh yang berusaha untuk menekan Daud. Dan rupanya pemazmur itu mulai merasakan khawatir. Jangan-jangan pengharapannya kepada Tuhan itu sia-sia belaka. Imannya, percayanya seolah-olah tidak mendapat respon yang semestinya dari Tuhan. Doanya belum terjawab. Bahkan musuh makin mengancam, musuh semakin jaya, persoalan hidup pun juga makin tambah. Semua kejadian itu membuat Mazmur menjerit di dalam dirinya, berapa lama lagi Tuhan? Ibu bapak saudara-saudara kekasih Tuhan, dalam kondisi yang penuh dengan kekhawatiran, kondisi yang penuh dengan keluhan-keluhan, ternyata tidak membuat pemazmur itu
kehilangan pengharapan. Terbukti pada ayat-ayat berikutnya. Ketika beban pergumulan itu menggerakkan, ya, justru menggerakkan bagaimana pemazmur itu membalikkan keadaan untuk tetap memanjatkan doa-doanya kepada Allah. Ya. Jadi ternyata sekalipun berat, sekalipun pergumulan itu seolah-olah sangat menekan, sekalipun musuh itu ya seolah-olah begitu rupa menekan kita, bahkan juga seolah-olah Tuhan itu meninggalkan kita, kembali pemazmur yang menghayati lagi lebih dalam lagi dengan tetap berdoa. Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku ini bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan bahkan mati. Lalu supaya musuh-musuh itu tidak berkata, wah aku mengalahkan dia. Lalu musuh itu bersorak-sorak, kenapa? Karena dia goyah. Walaupun pemazmur merasa bahwa seolah-olah atau sepertinya Allah meninggalkan, tapi iman ini tetap teguh. Seolah ketika permohonan kepada Tuhan diucapkan begitu rupa, tapi seolah-olah kayak belum ada jawaban, kembali imannya, percayaannya itu kiranya memunahkan kesedihan dan mengalahkan kekalahan yang dahsyat itu. Jadi sungguh jangan berpaling atau mengatakan atau memohon, Tuhan jangan palingkan wajahmu kepadaku atau daripadaku. Artinya tetaplah ya harapan kita itu ya, pemazmur juga tetap berdoa mengungkapkan sifat dari kesedihan rohani yang diakuinya, yaitu ketakutan jangan-jangan ia mati tanpa dihiburkan oleh perasaan yang berkenan, yang diperkenan oleh Allah, dan itu menjadi ya sangat-sangat dihina oleh musuhnya. Maka berbalik lagi, kembali lagi, pergumulan seberat apapun, ya, beban seberat apapun, di mana sampai pada seolah-olah Allah itu meninggalkan, Allah itu berpaling, ya, ubahlah itu dengan nyanyian, ubahlah itu dengan puji-pujian. Maka ayat yang ke-6 dikatakan, pemazmur mengatakan, tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena ia telah berbuat baik kepadaku. Ibu bapak saudara-saudara kekasih Tuhan, dari sini Daud mulai sadar. Ia melihat ternyata Tuhan Allah yang dia sembah itu adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang ya memberikan kasih setianya, bahkan penuh kasih setia. Maka responnya apa? Respon dari pemazmur, ya aku harus bangkit dari permasalahan, dari kesulitan, karena Tuhan itu sudah memberi kekuatan. Tuhan masih memberi kesempatan untuk hidup. Permasalahan, kesulitan, kerapuhan kita mungkin itu ya bisa saja, tetapi Allah dengan kasih setia, dengan ya kesetiaannya yang luar biasa tetap. Maka kasih setia Tuhan yang terlihat dalam diri Daud, bayangkan saja berbagai bahaya yang semestinya mengancam, bahkan sampai menghilangkan nyawa Daud itu pun ternyata diluputkan oleh Allah. Pemeliharaan Tuhan itu sangat nyata di dalam diri Daud. Itulah sebabnya iman Daud, percaya Daud itu terus bertumbuh.
maka kuubah tangisan itu menjadi tarian, kuubah kesedihan itu menjadi nyanyian. Ya, sorak-sorai itu jelas dinyatakan oleh pemazmur. Kenapa? Karena ia menerima keselamatan itu. Dengan ketenangannya ia kemudian menerima, oh Tuhan, terima kasih untuk apa yang sudah aku alami, tetapi juga terima kasih untuk penyertaan, masih diberi kesempatan, sampai dengan ya saat itu dikatakan oleh pemazmur. Maka ibu bapak, saudara-saudara kekasih Tuhan, ketika kita menghayati 4 pertanyaan, berapa lama lagi dan seterusnya itu, maka melalui perikop ini kita juga belajar. Yang pertama, bahwa sebagai manusia kita mungkin rapuh, ringkih, ya, mudah lapuk. Oleh karena itu, bila ada tekanan, bila ada kesulitan, bila ada persoalan, ada sakit, dan keputusasaan atau hampir putus asa itu menimpa, kita lebih gampang untuk protes dan bahkan juga marah. Namun ingat, Tuhan kadang membiarkan itu terjadi, berjalan terus dalam kehidupan kita. Kadang, artinya memang seolah-olah Tuhan itu meninggalkan atau melupakan atau ya cuek, seolah-olah. Namun yang kedua, jika seolah-olah Tuhan itu membiarkan kita, bukan berarti bahwa ia sungguh-sungguh membiarkan atau meninggalkan kita. Tetapi Allah ingin, Allah menghendaki bahwa manusia yang penuh dengan beban itu, seolah-olah persoalan itu berat, itu benar-benar sadar bahwa oh, saya itu butuh pertolongan dari Yang Maha Kuasa. Dan dalam hal ini adalah Tuhan. Artinya Tuhan menginginkan manusia yang berdosa itu datang kepadanya. Maka dalam perjanjian baru Tuhan Yesus mengatakan juga, datanglah, lalu marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan. Jadi pemahaman yang kedua, ketika kita ya seolah menyadari, oh Tuhan meninggalkan saya, itu sesungguhnya menyadarkan kita. Itu menjadi umpan balik kepada kita, oh jangan-jangan saya yang telah lama meninggalkan Tuhan. Atau saya yang mengandalkan kekuatan sendiri, bukan mengandalkan kekuatan dari Tuhan. Untuk kembali, ya. Kembali untuk bagaimana mengikut Tuhan lagi. Dan yang ketiga, Tuhan yang disembah, Tuhan yang kita sembah memang benar-benar memiliki kuasa. Ia sanggup memberikan kita kekuatan dikala menghadapi berbagai persoalan yang sulit. Dan bukan hanya itu saja, tetapi sampai pada kemenangan. Tuhan kita itu Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang hebat, Tuhan yang memberi kepada kita kemenangan. Sekalipun ya tentu di dalam kehidupan kita ada satu kalimat mengatakan demikian. Tidak ada atau tidak pernah ada keterlibatan tanpa pengorbanan. Ya. Artinya apa? Kalau kita sudah terlibat hidup dalam Kristus, dalam Tuhan, dalam Allah, tidak mungkin kemudian tanpa pengorbanan atau tidak mungkin kemudian tanpa penderitaan. Tetap kita akan merasakan, tetapi janji Tuhan yang luar biasa adalah nantinya dalam kehidupan yang kekal. Maka teruslah di dalam Tuhan, yakinlah, percayalah, ya, kita semua makin percaya, makin hidup di dalam Tuhan.
Pertanyaan itu, berapa lama lagi Tuhan? Tidak apa-apa untuk dikatakan, tetapi bagaimana setelah kita mengatakan itu, kembali refleksikan diri kita, oh ya, Tuhan sudah memberkati saya, Tuhan sudah memberkati kita semua, akan membawa kita menuju kemenangan. Selamat untuk kita hidup di dalam Tuhan, Tuhan memberkati kita. Amin. Saat teduh untuk kita. Mari kita berdoa bersama dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita akhiri ibadah saat ini dengan kidung pengutusan dari pelengkap kidung jemaat 121 bait 1 dan 2. Andaikan kasih-Mu tidak merangkulku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama menyatakan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita akhiri ibadah kita dengan bertolong-tolonganlah untuk menghadirkan damai sejahtera Allah dalam kehidupan ini, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.